Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu, insyaallah. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekaya-kaya orang di dunia ini, kalau tidak qabliyah subuh maka tak mendapatkan keutamaan. Kita sudah dapat qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah itu salat subuh. Setelah salat subuh pula duduk berzikir, mengingat Allah, mengambil barakah. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu pagi, waktu subuh. Makanya nenek moyang kita berkata, jangan sampai rezeki habis di patuk ayam. Yang sekarang orang rezekinya bukan cuma di patuk ayam. Di patuk ayam makan kucing, ditabrak mobil, habis, tak dapat sama sekali. Mudah-mudahan rezeki kita berkah sampai hari kiamat, insyaallah. Adapun yang akan kita bahas subuh ini, insyaallah ayat yang dibaca oleh Tuan Imam Al-Ustadz Al-Mukarram yang kita dengar tadi, Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca ayat Quran, jangan lupa ta'awuz. Namanya ta'awuz, nama lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa imam tak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Pak Ustaz? Imam membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Habis baca iftitah, sebelum baca basmalah, namanya basmalah. Nama lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca bismillah itu dia baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i, setiap rakaat itu baca a'udzubillah. Rakaat pertama a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah. Tapi mazhab yang lain tidak. Kata mazhab yang lain, rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga tidak lagi. Karena rakaat pertama itu yang pertama kali baca. Tapi kalau kita mau baca, setiap mau baca ayat, bagus. Makanya saya awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya otak pikiran kita ini tidak dibelokkan, dipalingkan oleh setan. Karena setan itu kerjanya la atiyannakum min baini aydihim, ku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Dibalikkannya akal pikiran kita sehingga membaca ayat itu pun dibuatnya lupa, dibuatnya lalai. Yang paling mengerikan adalah dibuatnya penafsiran yang memalingkan dari ayat Allah, sehingga menyangka sedang membaca kitab suci Allah, tapi tafsirannya sudah belok. Inilah tafsir orang-orang liberal sekuler, pakai ayat tapi penafsirannya seenak otaknya saja. Man fassaral Qur'ana bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Quran dengan isi kepalanya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Na'udzubillah. Maka baca a'udzubillah. Setelah itu barulah baca bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ini dunia ini makin panas atau makin dingin? Makin panas. Kalau bahasa orang Medannya global warming. Global warming. Warming, pemanasan global. Kalau air panas, hot water. Tapi kalau air suam-suam kuku, warm water. Kalau kita minum, can you give me warm water? Air suam-suam kuku. Warming, pemanasan global.
tak sampai mendidih, tapi panas dunia ini. Kenapa dunia ini makin panas? Karena banyaknya pencemaran alam, hutan dibakar, lalu kemudian penggunaan AC yang berlebihan, rumah-rumah kaca memantulkan cahaya matahari, akhirnya bocorlah lapisan ozon. Bocor sedikit saja lapisan ozon itu, masuk panas yang di luar angkasa itu ke dalam. Ini yang dalam ayatnya bukan bocor. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Bocor sedikit aja panas, ini bukan bocor, terbelah dia. Kenapa dunia ini aman, tentram, tenang, adem, ayem kata orang Jawa? Karena langit masih dijaga, Allah menjaganya. Apa kata Allah? Wa banaina fawqakum, kami bangun di atas mereka, di atas kamu, sab'an shidada, 7 lapis bangunan yang kokoh, batu-batu meteor besar. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, tengok di internet, katanya ada batu meteor besar yang akan menyerang bumi. Kalau sudah sampai dia ke bumi, hancur menggelegar. Jangan terlalu takut sampai hilang selera makan, karena semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang batu besar mau menyerang bumi, macam es batu yang masuk ke dalam kuali yang panas. Es batu keras macam batu, tapi kalau sudah kena kuali panas, apa yang terjadi? Meleleh habis. Itulah mengapa batu-batu itu tak ada yang sampai kemari. Kalau sampailah dia ke Medan ini, batu meteor itu sampai ke Medan, apa yang terjadi? Digosok orang jadi batu cincin. Kalaulah sebesar bola kasti jatuh ke Medan ini, jadi danau. Itulah mengapa selamat kita, karena batu-batu besar itu tak sampai ke bumi, meleleh di lapisan ozon. Berapa tebalnya lapisan ozon itu Pak Ustadz? 600 km. Jarak dari Medan ke Pekanbaru Riau 600 km, 12 jam naik SDH Sipiro Doloholi. Naik pesawat 45 menit. Tapi kami naik pesawat ke dari Pekanbaru ke Medan ini sekarang naik pesawat 3,5 jam. Kok lama kali? Mutar pula ke Cengkareng dulu, Jakarta, baru kemarin. Itulah maka kita terjaga sampai sekarang. Makanya orang berilmu itu takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang kalau berilmu dia takut sama Allah. Kenapa? Taulah dia bahwa dunia ini dijaga oleh lapisan ozon. Taulah dia bahwa lapisan itu tunduk kepada Allah. Taulah dia bahwa kalau lapisan itu bocor, kita panas menggigil, lepas daging ini dari tulang, lepas kulit ini dari daging, hancur keluar biji mata nih saking panasnya. Maka ini semua nikmat Allah, tak ada cara membalasnya selain alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ayat 1. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Planet-planet bertabrakan. Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto, bumi, matahari, itu planet yang besar-besar. Kalau kita tengok malam gelap di atas, nampak bintang gemintang, itu pun juga planet. Yang terang benderang itu planet yang macam cermin yang memantulkan cahaya bulan. Itu maka nampak dia bercahaya. Yang gelap itu pun juga ternyata planet, tapi yang macam tanah liat yang tak memantulkan cahaya. Maka kalau kita pandang malam ke atas, yang gelap dan yang terang, yang bintang dan yang tak ada bintang, sama-sama berisi planet dan tak ada yang bertabrakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari, karena semua berjalan di garis edar relnya masing-masing.
Kereta api datang dari Medan ke Tanjung Balai tak mungkin menabrak kereta api yang datang dari Tanjung Balai. Kenapa tak bertabrakan? Karena diatur oleh PJKA, perusahaan jasa kereta api. Tapi kalau sudah yang mengatur tuh error, dikacaukannya, terjadilah tabrakan yang luar biasa. Begitu juga dengan alam ini. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Ini matahari di tengah, bulan berkeliling. Bulan mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari, planet-planet mengelilingi matahari. Seandainya matahari itu mendekat ke bumi sedikit saja, terbakar kita. Seandainya matahari itu menjauh dari bumi sedikit saja, beku kita kedinginan. Dibuat Allah cuacanya tenang. Tapi di antara seluruh dunia bumi ini, yang paling tenang cuacanya adalah Indonesia. Saya baru pulang dari Sudan, panas. Pas kebetulan musim panas. Kalau musim dingin gimana di sini adik-adik? Saya tanya adik kelas, dinginnya minta ampun, panasnya minta ampun. Kawan-kawan pula yang tinggal di Eropa, beku kedinginan. Di India saking panasnya aspal tuh meleleh macam dodol. Indonesia tenang, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Begitulah indahnya. Siapa dulu yang ingin lahir jadi orang Indonesia? Pernah bapak ibu dulu request mau jadi orang Mandailing? Tak pernah. Tak pernah kita minta jadi orang Melayu. Allah mentakdirkan kita tiba-tiba lahir di Sumatera, tinggal di Medan, maka ini nikmat besar. Hebatnya di Indonesia nih, orang gila pun hidup. Di barat mana bisa orang gila hidup? Musim dingin kena salju, beku orang gila. Musim panas kepanasan, mati orang gila. Tempat kita senyum-senyum aja orang gila itu. Orang yang waras pula stres.